Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Liza Lusita. Saya dari SMA Negeri 1 Simpang Kiri, Kota Subulusalam, Provinsi Aceh. Kali ini saya akan melaporkan hasil tugas laporan diklat online 47 Samisanov bersama dengan Ikatan Guru Indonesia dengan menggunakan aplikasi Lumi untuk media pembelajaran. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai text recount dengan subtema language features in recount text. Mari kita simak bersama-sama. Ini language features ya, bukan ya? language features ya. Sebelum kita mulai, baiknya kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk mengenai ini materinya, bentar ya, saya bagikan dulu mengenai ini. Masih yang kayak kemarin ya, Man? Iya. Nah, ini bisa nampak di layar mengenai recount text tentang language features. Nampak? Nampak. Oke. Nah, ini mengenai recount text-nya. Saya lanjut ke ini. Nah, biasanya ciri-ciri dari recount text itu yang pertama adalah menggunakan past tense ya. Contohnya seperti we went to the beach. Kemudian I was happy. Nah, yang menunjukkan pada simple past tense-nya adalah kata when-nya ini tadi. Kata when, kemudian diikuti dengan kata was. Nah, we went to the beach ini menunjukkan pada kalimat verbalnya, sedangkan I was happy ini menunjukkan kalimat nominal ya. Ini yang pertama, ciri-ciri yang pertama ya. Kemudian ciri-ciri yang kedua itu dia menggunakan conjunction and time connective untuk mengurutkan peristiwa atau kejadian. Contoh misal ada kata so, and, dan but. Nah, kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu menggunakan adverb. Ada adverbial phrase untuk mengungkapkan tempat, waktu, dan cara. Nah, yang menunjukkan pada adverb of time-nya mana, atau adverb ini ya, last week, atau adverbial phrase, ada kata last week, kemudian ada adverb of time-nya yesterday, kemudian menunjukkan pada tempatnya at uncle's house. Dan yang menunjukkan pada adverb of ini keterangan cara, jadi adverb of manner namanya ya, keterangan cara ini namanya dengan adverb of manner. Contohnya adalah kata slowly ya, kata slowly. Oke, kemudian ciri-ciri yang selanjutnya adalah menggunakan action verb. Nah, action verb itu biasanya berhubungan dengan kata kerja ya, biasanya kata kerja dynamic ini. Contoh misalnya kata when ini berasal dari kata go ya, bentuk simple past tense-nya adalah go. Kemudian kata kerja talk ya, dari kata talk. Kemudian kata bought berasal dari kata buy. Kemudian kata brought berasal dari kata bring ya. Nah, untuk lebih memastikan lagi penggunaan dari ini simple past tense ya dalam kalimat seperti ini. Kelihatan Mayomi? Nah, ini contohnya ya, contoh dari recount text dalam bentuk kalimat atau dalam teksnya ya. Judulnya adalah tentang my day. Nah, kata yang berwarna biru ini adalah bentuk dari action verb-nya ya, karena tadi salah satu ciri bahasa dari recount text adalah action verb. Kemudian yang menunjukkan pada conjunction-nya adalah kata ini, ada kata so, ada kata first ya, kemudian ada kata ini next-nya, ada kata finally-nya ya. Nah, itu contoh dari conjunction. Kemudian ada kata then ya. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah menggunakan kata ini individual participan. Tadi ketinggalan ya, individual participannya contohnya adalah kata I ya, kata I dengan menggunakan selain dari I adalah misalnya si penulis, the writer, she, he, ataupun misalnya they ya, itu contoh dari individual participan. Nah, ciri-ciri yang lain yang menunjukkan pada simple past tense mana? Kata didn't ini tadi, kata didn't, kemudian kata
kata was tadi juga ya, kata was. Nah, ini adalah bentuk auxiliary dalam bentuk simple past tense. Nah, kata wanted ini termasuk action verb-nya. Nah, kemudian contoh lainnya yang menunjukkan pada keterangan atau time signal. Contohnya adalah kata yesterday. Ya, ada kata yesterday. Kemudian kira-kira ada lagi menunjukkan pada keterangan ini. Ya, keterangan waktunya yang dalam Itu aja, Mem. hanya itu ya kayaknya ya. Iya, ada kata yesterday ya. Iya, Mem. Dari teks ini hanya kata yesterday-nya. Oke. Nah, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan, Mayomi? Yang action verb itu maksudnya gimana itu, Mem? Action verb itu menunjukkan pada dia ini apa namanya kegiatan, adanya suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang ya. Misalnya seperti ini, makan, minum, kemudian belajar, bangun. Nah, di dalam kalimat ini, dalam teks ini ada kata woke up. Woke up ini artinya bangun, dari kata wake up ya. Kemudian kata ini lagi Iya. had. Had ini artinya dari kata have, mempunyai. Kemudian ada kata ran, dari kata run artinya berlari ya. Terus ada kata walk. Nih, ada kata walk. Ini artinya berjalan ya. Nah, itulah semua kegiatan atau aktivitas tadi pastinya membutuhkan ini kan, tindakan energi kan untuk melakukannya kan. Nah, makanya disebut dengan action verb. Nah, itulah yang disebut dengan action verb tadi. Oke, kira-kira ada lagi yang mau ditanya? Kalau yang ini, Mem, yang ada kalimat taxi itu termasuk action verb, Mem. Yang mana tuh? Yang text. Yang Next. Kata next. to take a taxi. Yang Iya, Mem. next. Oke. Iya, yang next, Mem. Iya. Kata next ini menunjukkan pada conjunction kata sambung dia yang mengarah kepada temporary deh. Ya. Artinya bisa menunjukkan pada ini ini sebenarnya kata so ini juga ya, kata so ini ketinggalan tadi, kata so jadi itu kan masuk kata sambung kan, kata next. Nah, itu termasuk kata sambung tapi dalam bentuk temporary, artinya gini, yang biasanya menunjukkan pada lanjutan dari suatu ini, bagaimana suatu kalimat itu dihubungkan ya, sehingga menjadi suatu kalimat yang baik. Nah, inilah menggunakan kata ini tadi. Ada kata next, nah kemudian ada kata then, kata first, kemudian bisa finally. Nah, ini finally ya. Nah, itu contoh lain dari penggunaan dari apa tadi, temporary ini sebenarnya. Oke, ada lagi kira-kira? Udah sampai situ. Oke, artinya di sini dalam memahami atau membahas tentang language features dari recount text, kira-kira sudah paham ya, Mayomi ya? Ini tadi udah saya ulang beberapa kali tentang ya. Berarti kan tentang masa lampau kan, Mem? Iya, tetap ini konteksnya adalah masa lampau, peristiwa yang terjadi pada masa lampau ya, peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang bisa berupa bentuk pengalaman, bisa bentuk historical, sejarah, bisa bentuk imajinatif, imajinasi, hayalan, atau yang bentuk dari faktual ya, atau maksudnya pada fakta, tapi memang peristiwa itu terjadi pada masa lampau. Nah, itu adalah bagian dari jenis-jenisnya kan yang sudah kita pelajari kan. Nah, iya, Mem. jadi ini kalau my day, kira-kira jenis dari apa nih recount-nya my day? Apakah dia bentuk personal, apakah bentuk historical, atau bentuk imaginative, atau bentuk factual? Personal yang Iya, kalau personal itu berhubungan dengan pribadi. Misalnya pengalaman ya, pengalaman Mayomi mungkin berlibur ke ini kampung halaman, atau ke luar negeri, atau keluar kota. Nah, itu dijelaskan atau diceritakan dalam satu text recount. Itu yang dinamakan dengan text recount
ini apa, experience atau personal, ya, personal recount text, termasuk jenis dari personal recount Berarti yang text. Mm-mm. oh Ya, berarti kenapa? berarti apa ya, bentuk personal. Iya, ini contoh dari bentuk personalnya. Nah, kalau misalnya contoh bentuk dari Oh, historical, misalnya peristiwa bersejarah yang terjadi di masa lampau. Contoh misalnya seperti Independence Day of Indonesia, ya kan? Hari Kemerdekaan Indonesia, atau iya. misalnya Bandung Sea Fire, atau Bandung Lautan Api, atau misalnya Surabaya, atau bisa jadi seperti apa, perang di Penogoro, ya. Nah, itu termasuk pada historical recount, ya. Oke, kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, udah sampai situ aja, Mem. Oke, berarti artinya Mayomi dalam materi ini sudah ngerti ya bagaimana bentuk dan Iya. ciri-ciri bahasa dari text recount text, ya. Oke, Mayomi, sebelum kita akhiri, kita ucapkan dulu alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah bergabung ya Mayomi ya. Oke, saya akhiri dengan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Mem. Oke, sama-sama ya. Oke, makasih ya. Iya, Mem. Oke, see Iya, you for the Mem. next meeting.